Pernah nggak kepikiran kalau pergerakan pasar keuangan yang kelihatannya kacau balau ini sebenarnya punya kode rahasia? Nah, hari ini kita mau bedah tuntas salah satu teori pasar yang paling misterius dan jujur aja paling bikin penasaran sepanjang masa. Teorinya W.D. Gunn. Kita bakal investigasi apakah benar ada pola matematika presisi di balik naik turunnya harga atau ya itu semua cuma sekedar ilusi. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari klaim yang cukup berani dari Gunn sendiri. Dia percaya banget kalau setiap aset di pasar keuangan itu nggak bergerak secara acak, nggak sama sekali. Alih-alih acak, Gunn yakin kalau setiap saham, komoditas, atau aset apapun itu punya semacam denyut nadi, semacam getaran matematis yang bisa diprediksi. Buat dia, pergerakan harga ini ritmenya mirip banget sama hukum alam yang ngatur perputaran planet. Ambisius banget kan? Dan sebelum kita skeptis, coba dengerin fakta dari tahun 1933 ini. Ini lumayan gila. Dari 479 trading yang dia dokumentasikan waktu itu, Gen berhasil meraup profit sampai 4.000% dengan 422 transaksi yang untung. Gak cuma itu, mundur ke tahun 1909, dia pernah melakukan ratusan trading di bawah pengawasan auditor langsung. Dan tingkat kemenangannya tembus di atas 90%. Rekor-rekor fantastis kayak ginilah yang bikin teorinya mustahil buat kita abaikan gitu aja. Jadi, rute perjalanan kita hari ini cukup padat. Kita bakal ngomongin misteri W.D. Gunn itu sendiri, masuk ke hukum getaran, cara menyelaraskan waktu dan harga, lalu ngebahas sudut dan kotak utama. Habis itu, kita lihat gimana penerapan Gunn di kripto modern. Dan terakhir, kita tarik kesimpulan bareng-bareng. Ini beneran kode rahasia atau cuma mitos pasar? Sip, kita masuk ke bagian pertama. Misteri W.D. Gunn. Siapa sih sebenarnya sosok di balik teori fenomenal ini? Lahir di Texas tahun 1878, Gunn ini akhirnya berhasil meraih status legendaris di Wall Street berkat rekor tradingnya yang nyaris sempurna tadi. Reputasinya itu loh, sangat mistis dan masih bikin banyak investor masa kini penasaran. Kenapa mistis? Karena dia ini bukan analis teknikal biasa. Gunn tuh menggabungkan matematika, geometri, dan bayangkan ya, bahkan astrologi. Dia sampai ngehabisin waktu bertahun-tahun di Mesir dan India cuma buat belajar geometri kuno, nyari kebenaran universal tentang hubungan antara harga dan waktu. Sekarang kita melangkah ke bagian 2 yang jadi pondasi utama teorinya, hukum getaran. Nah, poin krusial di sini adalah Gunn gak pernah ngelihat pasar sebagai sesuatu yang random. Ketimbang ngelihat pergerakan harga sebagai kekacauan, dia justru ngelihatnya sebagai sebuah sistem fisik yang teratur. Ibaratnya kayak dawai gitar yang lagi dipetik gitu. Dia berpendapat karena sifat dasar manusia itu nggak pernah berubah, kita selalu dikendalikan oleh rasa takut, serakah, dan harapan, perilaku kolektif massal di pasar ini pada akhirnya bakal ngehasilin frekuensi harmonis yang berulang dan pastinya bisa diprediksi. Konsep tadi itu nyambung banget sama prinsip alamiah yang disebut hukum 3. Sejalan sama pemikiran filsuf-filsuf zaman dulu, Gunn membagi kondisi pasar jadi 3 kekuatan utama. Ada kekuatan positif yang bikin pasar jadi bullish dan ekspansif. Terus ada kekuatan negatif yang neken pasar jadi bearish. Dan terakhir kekuatan netral yang bikin pasar seimbang atau sekedar bergerak sideways. Buat Gunn, semua pergerakan harga yang kita lihat tiap hari itu ya pada dasarnya cuma tarian tarik ulur dari ketiga kekuatan fundamental ini aja. Lanjut ke bagian 3, ini mulai makin teknis, menyelaraskan waktu dan harga. Salah satu konsep yang paling mind-blowing dari Gunn adalah penyelarasan atau squaring. Intinya gini, kalau pergerakan harga dan berjalannya waktu itu udah mencapai titik harmoni yang sempurna, maka pembalikan arah tren yang masif itu udah secara matematis nggak bisa dihindari lagi. Menurut Gunn, waktu itu jauh lebih penting daripada harga itu sendiri. Kenapa? Karena kalau waktunya udah habis, ya harga mau nggak mau pasti ngikut dan berbalik arah. Terus gimana cara dia memprediksi itu? Dia menghitung tanggal reversal dengan cara menyelaraskan rekam jejak harga di masa lalu. Gampangnya gini deh, misalnya pasar nyentuh titik puncak tertinggi di angka 90. Nah, dia bakal memproyeksikan 90 unit waktu ke depan, bisa 90 hari atau 90 minggu. Karena waktu itu krusial banget buat dia, di unit waktu ke 90 inilah energi pasar dianggap udah habis bensinnya dan momentum trennya pasti berbalik. Metode hitungan yang sama juga dia pakai untuk mengukur dari titik terendah pasar atau dari total rentang harga keseluruhan. Sekarang di bagian 4, kita bakal ngomongin alat ukurnya secara langsung. Sudut dan kotak utama. Coba kita perhatiin sudut Gunn atau yang sering disebut Gunn angles. Dalam sistemnya ini, sudut 1 kali 1 atau kemiringan 45 derajat itu ibarat cawan sucinya.
Sudut ini mewakili satu unit harga untuk satu unit waktu, alias sebuah keseimbangan pasar yang benar-benar sempurna dan sehat. Kalau pergerakan harga ada di atas sudut 1x1 ini, berarti pasarnya lagi bullish. Tapi hati-hati kalau sudutnya udah terlalu curam kayak 1x8. Itu artinya pasar lagi hyper bullish, sangat ekstrim, dan tren itu nggak bakal bertahan lama. Biasanya fase ini bakal diikuti kejatuhan yang tajam. Selain pakai sudut, GAN juga punya senjata andalan lain yang dinamakan Square of Nine. Ini tuh semacam matriks spiral matematika yang bentuknya unik banget. Mulai dari angka 1 di tengah, terus muter melingkar keluar. Pakai hitungan akar kuadrat, alat ini bisa nebak di mana titik-titik tekanan resistensi massal terjadi pada derajat tertentu, kayak 90 atau 180 derajat dalam sebuah lingkaran. Jadi, kalau harga mendarat pas di area persilangan ini, pasar diyakini lagi ngerasain tekanan harmonis yang maksimum. Masuk ke bagian 5. Kira-kira, gimana sih teori jadul berumur seabad ini dipakai di era kripto modern kayak sekarang? Trader masa kini tuh nggak asal nebak. Mereka pakai langkah-langkah yang sistematis banget. Pertama, mereka pilih aset di time frame yang gede dulu, kayak grafik mingguan atau bulanan, biar nggak terlalu banyak sinyal palsu. Terus, mereka pelajari siklus historisnya dan hitung sudut getarannya, pakai cara GAN tadi. Tapi yang bikin beda, trader modern nggak cuma pakai geometri secara buta. Mereka gabungin proyeksi ini sama analisis volume yang ada sekarang buat ngevalidasi apakah prediksi waktunya beneran didukung sama aktivitas jual beli di dunia nyata. Nah, yang bikin merinding kalau kita terapin metode hitungan ini ke sejarah pergerakan harga Bitcoin, kita bakal nemu sesuatu yang menarik banget. Pola lonjakan dan koreksi di Bitcoin itu seringkali mendarat di hitungan siklus hari yang spesifik, kayak 19, 34, atau 49 hari. Dan kebetulan atau bukan, angka-angka ini jatuh persis di garis silang kardinal sama diagonal dari matriks Square of Nine-nya GAN. Nggak berhenti di situ, siklus halving Bitcoin yang terjadi setiap 4 tahun, yang emang udah diprogram dari awal di kodenya, itu seolah jadi validasi modern yang pas banget buat teorinya GAN. Siklus halving ini bisa berbaris rapi sama siklus waktu master 48 bulan yang dulu sering banget dia bahas. Karena pasar kripto itu jalan 24 jam non-stop setiap hari tanpa tutup, banyak yang ngerasa ini adalah laboratorium pengujian yang paling murni buat ngebuktiin teori getaran matematikanya. Sampai kita di bagian terakhir, bagian 6, sebuah perdebatan sengit. Jadi, ini beneran kode rahasia atau cuma sekedar mitos pasak doang? Tentu aja, pandangan soal ini kebelah jadi dua kubu yang saling berseberangan. Di satu sisi, para pendukung teori ini ngebanggain rekam jejak historis GAN yang memukau. Mereka bilang, level-level geometri ini ngebentuk konsensus psikologis natural di antara para trader yang bikin pola matematika ini jadi masuk akal. Tapi, di sisi lain para kritikus skeptis banget. Buat mereka, semua alat ukur ini cuma sekedar mistisisme angka yang jelas-jelas melanggar hipotesis pasar efisien. Ditambah lagi, ada bias kelangsungan hidup. Artinya, kita cuma dengar cerita tebakan GAN yang berhasil, sementara ribuan tebakan yang meleset dilupakan gitu aja. Di sesi kita ini, kita nggak berpihak kemanapun. Tapi, penting buat tahu kalau argumen dari kedua sisi ini sama-sama valid. Memang sih, salah satu kerentanan paling besar dari keseluruhan teori ini adalah bias pengamatan lampau atau hindsight bias. Maksudnya gimana? Ya karena sudutnya ada banyak banget, belum lagi pilihan spiral dan rentang tanggal di grafik. Jadi gampang banget buat kita narik garis yang seolah ngepasin pergerakan harga, padahal kejadiannya udah lewat. Apalagi nentuin di mana titik awal buat narik indikator kayak Ganfeng itu sangat subjektif. Makanya praktek ini kadang kerasa lebih mirip kayak seni ketimbang ilmu sains pasti. Karena alasan kerentanan itulah, trader pro masa kini yang bijak nggak bakal pernah trading cuma pakai alat ukurnya GAN sendirian. Daripada blindly percaya gitu aja, mereka biasanya ngegabungin titik-titik persilangan geometri ini sama indikator teknikal yang udah standar dan objektif, kayak RSI, moving average, dan pastinya selalu pakai protokol manajemen risiko stop loss yang ketat. Semua ini dilakuin buat benar-benar konfirmasi sinyal sebelum mereka memutuskan kalau arah pasar beneran bakal berbalik. Nah, sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, ada satu pertanyaan provokatif yang pengen saya titipin buat kalian renungkan. Setelah ngelihat semua data sejarah dan kerangka teorinya tadi, menurut kalian, apakah lonjakan dan kejatuhan ekstrim di pasar keuangan itu hanyalah langkah acap dari sebuah kekacauan yang masif? Ataukah, tanpa sadar, kita semua ini sebenarnya lagi menari, ngikutin ritme presisi dari sebuah getaran matematis yang selama ini tersembunyi? Terima kasih udah ngikutin obrolan ini dan teruslah belajar.